Pemirsa, ada santri di sebuah pondok pesantren di Kabupaten Kendal, Jawa Tengah yang membuktikan bahwa pendidikan pesantren tidak hanya soal ilmu keagamaan. Mereka juga dibekali dengan kemampuan teknologi, mulai dari merancang hingga membuat pesawat aeromodeling yang mampu mengudara. Pondok pesantren Salaf Api Al-Ma'wa menjadi contoh pengembangan pendidikan santri berbasis teknologi. Dalam haflah akhirus sana, pesantren ini memamerkan deretan pesawat aeromodeling hasil karya para santri. Pesawat-pesawat mini lengkap dengan mesin ini dirakit langsung oleh para santri dan telah melalui serangkaian uji coba. Satu persatu pesawat diterbangkan dan mampu terbang bebas di langit Kendal. Perakit pesawat aeromodeling menjadi salah satu keterampilan yang diajarkan di Pondok Pesantren Salaf Api Al-Ma'wa dan kegiatan ini telah dilakukan sejak beberapa tahun terakhir. Keberhasilan pondok pesantren dinilai membuktikan bahwa santri tidak hanya mampu menguasai ilmu agama, melainkan juga teknologi. Inovasi diharapkan dapat menginspirasi pesantren lain dalam mengembangkan potensi santri. Kita beralih ke kilas siang yang kedua. Seorang pendaki mengalami cedera patah kaki setelah terpleset ketika melakukan pendakian di Gunung Abang, Kintamani, Kabupaten Bangli, Bali. Kecelakaan terjadi ketika korban atas nama Paula Sinta Kadep Peter Tamboto, usia 42 tahun, turun dan terpleset karena jalur pendakian licin hingga mengakibatkan kakinya patah dan tidak mampu lagi melanjutkan perjalanan. Kantor Pencarian dan Pertolongan Denpasar menerima informasi permintaan bantuan evakuasi dari salah seorang pemandu lokal, Nenga Darwis, pada pukul 10.40 waktu Indonesia bagian tengah. Merespons laporan tersebut, segera diberangkatkan 8 personil dari pos pencarian dan pertolongan Karangasem menuju Gunung Abang. Setelah 2 jam 15 menit pencarian, baru korban dapat ditemukan pada ketinggian 1971 mdpl. Pertolongan pertama yaitu membedah bagian kaki korban yang patah agar tidak banyak pergerakan saat dibawa turun ke bawah dengan menggunakan tandu. Korban pun terus merintih kesakitan. Saat mulai turun, kondisi di lokasi mulai turun hujan dan berkabut dengan jarak pandang berkisar 8 hingga 10 meter. Proses evakuasi berlangsung hingga petang. Saat ini korban sudah dibawa ke Rumah Sakit Bros Denpasar menggunakan ambulans klinik Nawadara Karangasem untuk mendapatkan perawatan lanjutan. Kita beralih ke kilas siang selanjutnya. Ada pendaki gunung asal Filipina, Lito de Viterbo, mendapatkan Guinness World Record yang baru dinobatkan sebagai orang tercepat yang menyeberangi Filipina dengan berjalan kaki sambil menyampaikan pesan tentang keberlanjutan dan kesadaran lingkungan. Selama 148 hari saat Lito tiba di Tinaka Point di Kota Madia, pesisir Glan, Filipina. Di sana, dia memulai jalan kemenangannya, di mana ia bergabung dengan sekelompok sukarelawan yang berdedikasi untuk membersihkan pantai dan sesi edukasi tentang prinsip-prinsip Leave No Trace. Bagi Lito, rekor itu bukan hanya tentang kecepatan atau prestasi fisik, karena sepanjang perjalanan 5 bulan, ia tetap berkomitmen pada gaya hidup minim sampah, membuktikan bahwa bahkan upaya ekstrim pun bisa ramah lingkungan. Dia mengatakan strateginya sederhana namun disiplin, termasuk mengisi ulang wadah air yang dapat digunakan kembali di hotel sebelum memulai harinya. Mengisi ulang botol di warung makan dan restoran lokal selama perjalanannya, dan secara ketat mematuhi kebiasaan perjalanan yang berdampak rendah untuk menghindari timbulnya sampah tambahan. Lito berharap prestasinya akan menginspirasi komunitas pendaki, wisatawan, dan penggemar aktivitas luar ruangan yang semakin berkembang di Filipina. Tak hanya itu, ia juga berharap dapat meningkatkan kesadaran lingkungan dengan mendidik masyarakat tentang bagaimana pilihan sehari-hari bisa mempengaruhi ekosistem alam. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.